Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsyad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 5 Desember 2025. Sari berita penting. Polisi di Jambi beserta masyarakat bakar alat peti di Kabupaten Bungo. Berita kedua, polemik penganiayaan santri Pondok Pesantren Al Inayah, Kiai sebut sebuah proses. Berita ketiga, penderitaan panti asuhan salah satu korban Galudo, Wapres Gibran kunjungi Sumatera Barat. Berita selengkapnya. Berita ketiga, 3 hari lamanya air menahan langkah siapapun yang mencoba mendekati panti asuhan Jasmine Nabila Inayah. 3 hari pula anak-anak di dalamnya menjadi bayi mungil, bayi yang masih belajar menapaki dunia, dan 2 anak sekolah dasar terkurung oleh banjir yang naik turun seperti napas cemas. Lumpur mengalir masuk tanpa permisi, menenggelamkan kasur, menyisakan aroma lembab dan melekat pada dinding dan waktu. Kami benar-benar kewalahan, kasur basah semua, lumpur di mana-mana. 3 hari berturut-turut banjir, anak-anak tidak bisa tidur, ujar Devi Melinda, pengelola panti, menahan getaran suaranya. Kalau bayi alhamdulillah aman, mereka tidur di box. Kalau anak-anak bermain air saat banjir datang, tapi hampir semua anak sekarang demam, tambahnya lagi. Di panti yang berdiri sejak tahun 2020 itu terdapat 10 bayi, 10 balita, dan 2 anak usia sekolah dasar. Mereka dirawat oleh 8 pengasuh dengan sistem shift. Namun sejak banjir menerjang, 4 pengasuh tak bisa selalu hadir. Satu-satunya perawat yang biasa membantu pun tertahan luapan air. Perawat kami tidak bisa datang sejak banjir, sampai hari ini belum bisa masuk, ujar Dewi. Lantai panti masih menyisakan jejak kecoklatan, dinding lembab jatuh perlahan, seperti ikut merasakan letih para pengasuh. Air masuk surut lalu datang lagi. Malam-malam panjang dilalui tanpa tidur dengan anak-anak yang merapat ke dalam ketakutan. Para pengasuh bertahan seadanya, mencoba menenangkan, menggendong, mengusap kepala kecil yang demam. Kami butuh obat-obatan, makanan, dan kasur. Kasur yang ada sudah tidak bisa dipakai lagi, basah oleh lumpur dan tidak bisa dibersihkan, tutur Dewi. Namun pada hari Minggu tanggal 30 November, secerca harapan seperti akhirnya menepi. Beberapa komunitas dan mahasiswa datang bawa bantuan. Ada yang menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, ada pula yang memberikan trauma healing, mengajak anak-anak bermain, bernyanyi, tertawa meski sesaat. Ketika media mendatangi panti tersebut, ada yang beberapa pemuda menunggangi motor gede datang. Sepintas dari wajah mereka yang datang belum menjadi kepala keluarga, namun nurani mereka akan menjadi ayah dari anak-anak mereka nanti. Datang ke panti ini memberikan bantuan untuk meringankan beban panti. Sumber berita Harian Singgalang. Sementara Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung kondisi korban bencana di Kayu Pasak, Nagari Salareh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis 4 Desember 2025. Dalam kunjungannya, Gibran memastikan pemerintah akan mempercepat pendistribusian logistik bantuan pembelian di wilayah terdampak. Pemilihan awal dilakukan melalui perbaikan akses komunikasi dan pembukaan akses jalan agar pendistribusian bantuan berjalan lancar. Selanjutnya akan diarahkan pada hal lainnya seperti perbaikan fasilitas kesehatan, sekolah, jembatan hingga jalan. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera Barat, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintahkan Bapak Presiden untuk mempercepat proses pemulihan. Distribusi bantuan lewat jalur darat, udara, dan lewat laut terus digenjot, ujar Gibran. Dalam kesempatan itu, Gibran juga memberi perhatian khusus pada kelompok rentan di pengungsian. Saya minta kepala daerah, BNPB, TNI Polri memastikan tenda layak, makan 3 kali sehari, air bersih, serta perhatian khusus untuk lansia, anak-anak, dan ibu hamil, ucapnya. Gibran menambahkan, ia telah mencatat seluruh masukan masyarakat di lapangan. Hari ini kami mengunjungi 3 provinsi untuk mempercepat pemulihan. Semuanya akan kami laporkan ke Bapak Presiden, tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Anasrullah menyampaikan Kabupaten Agam menjadi daerah dengan korban terbanyak dan kerusakan paling luas, terutama lahan pertanian dan permukiman. Ia mengungkapkan semua itu telah dilaporkan ke pemerintah pusat, telah memastikan infrastruktur yang rusak akan dibangun kembali. Rumah warga yang rusak juga akan dibantu. Mahyaldi menambahkan kebutuhan besar masyarakat saat ini adalah makanan, pakaian, dan air bersih. Suplai air bersih terus diupayakan dengan bantuan BUMN dan BUMD. Sedangkan akses komunikasi saat ini mulai dibantu dengan layanan Starlink. Berdasarkan catatan kita, hingga saat ini masih ada sekitar 100-an korban yang belum ditemukan dan upaya pencarian masih terus dilakukan, ungkap Gubernur Mahyaldi. Bupati Agam Beni Warlis melaporkan data korban di daerahnya. Hingga hari ini sudah ditemukan 169 korban, sementara 84 lainnya masih dinyatakan hilang. Ia menambahkan lebih dari 15.000 warga masih berada di pengungsian, sekitar 20.000 lainnya masih terisolasi di sejumlah kecamatan akibat terputusnya akses jalan. Distribusi bantuan telah dilakukan melalui jalur darat dan udara, termasuk ke wilayah yang hanya bisa diakses kendaraan roda 2 seperti Tanjung Sani dan Sungai Batang. Selain itu, Beni juga melaporkan sejumlah kerusakan infrastruktur yang terjadi di daerahnya meliputi jalan, jembatan, hingga sawah. Untuk penanganan itu, kami masih membutuhkan tambahan alat berat, ungkap Beni Warlis. Meski kondisi lapangan berat, Beni mengapresiasi dukungan BNPB, TNI, Polri, pemerintah provinsi, bantuan serta kabupaten kota lain di Sumatera Barat, termasuk bantuan dari provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Selatan. Agam tidak akan mampu menangani ini sendirian. Dengan hadirnya Pak Wapres, kami optimis kondisi akan pulih kembali. Mudah-mudahan tangisan masyarakat hari ini bisa berubah menjadi senyuman, ujarnya. Sumber berita top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.